wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aghnina bil ilmi wa zidna bil fahmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba wa du'an la yurfa. Masyarul hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kembali Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita untuk berkumpul dalam suatu kebaikan yang menambah amal kebaikan kita, karena kita tidak lepas dari pantauan malaikat. Di setiap diri kita itu, baik itu kanan ataupun kiri, ada malaikatnya. Seringkali kita mendidik anak kita memahami perbuatan di dalam kehidupan. Ada perbuatan baik dan ada perbuatan buruk. Ya, karena kita sebagai orang tua itu bukan memfasilitasi kehidupan mereka kepada anak-anak kita, tapi kita sebagai orang tua memberikan pemahaman cara hidup, sehingga itu anak tumbuh dewasa, dilepaskan atau ditaruh di mana aja dia bisa berjalan. Ini yang perlu kita pahami, karena banyak orang tua salah mendidik anak. Dia cuma hanya memfasilitasi kehidupan kebutuhan mereka, sehingga ketika mereka tumbuh dewasa mereka bingung menjalani hidup. Gak sedikit dari perempuan ketika jadi istri dia bingung. Gak sedikit seorang laki-laki ketika jadi suami dia bingung. Kenapa? Selama dia di bawah awasan orang tua hanya mendidik, cuma memfasilitasi, bukan mengarahkan atau memberikan pemahaman cara hidup. Salah satu yang perlu kita pahami, salah satu yang perlu kita ajarkan kepada anak kita itu adalah memahami cara hidup, seperti contohnya, yaitu anak kecil yang tumbuh dewasa seringkali berantem ya. Kenapa dia berantem? Kenapa dia saling tukar-tukaran? Ya, si kakak ngerebut mainan adik, yang adiknya nonjok si kakak. Seringkali kita hanya memfasilitasi kehidupan mereka, cuma hanya memisahkan. Enggak boleh berantem, memisahkan. Besok berantem lagi, terus berulang. Bukan hanya itu terjadi kepada anak, orang dewasa begitu juga. Cuma bedanya si anak rebutan mainan, si bapaknya rebutan mobil asli. Bedanya gitu aja. Ya, si anak rebutan rumah-rumahan, si bapaknya sama saudaranya rebutan rumah asli, warisan. Bedanya apa? Gak ada beda, cuma hanya bentuk dan fisik yang beda. Karena dunia itu al-la'ibun walahbun. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun walahbun. Kehidupan dunia itu permainan. Sebagaimana kita melihat anak kita memainkan mainannya, begitu juga Allah melihat orang dewasa yang memainkan permainan hidupnya, dunianya. Ya, nah di sini kita yang mau kasih pemahaman, yaitu kita didik anak kita bukan hanya memfasilitasi, tapi didiklah cara hidup. Bagaimana tadi? Kasih pemahaman kepada mereka, yang mana yang baik, yang mana yang tidak baik. Ini perbuatan apa? Tanya si kakak. Kamu ngerebut di mainan adek. Ini kira-kira perbuatan baik apa perbuatan buruk? Jelek apa jahat? Sama-sama jelek mau jahat ya? Baik apa buruk? Buruk. Pak, buruk. Gak bagus. Kenapa kamu lakukan? Kalau buruk dilakukan berarti dapat dosa, kesalahan. Kesalahan yang tidak didasari dengan ilmu itu khilaf. Sekali kamu lakukan dimaafkan oleh Allah. Besok udah tahu ini salah, dilakukan berulang kali, maka jadi dosa, dicatat oleh malaikat. Nah, dikasih pemahaman mereka. Nih, ini ada malaikat baik, ini ada malaikat rokib, atid. Ya,
ada pencatat amal baik, ada pencatat amal buruk. Ketika dia tumbuh dewasa, kita lepaskan dia. Kenapa dia bisa berjalan, dia bisa membedakan? Karena manusia itu, senjatanya manusia itu apa? Akal. Kalau hewan ular senjatanya apa? Taringnya. Bisanya. Iya, harimau, tengkramannya. Manusia apa? Akalnya. Senjata manusia itu akal ini yang bisa membedakan yang baik sama yang buruk. Ketika itu anak tumbuh dewasa, dia akan menimbang di dalam kehidupannya. Oh, kalau saya ngerebut tanah orang, dosa nggak? Salah nggak? Bapak perlu ngasih tahu lagi? Perlu kasih tahu lagi. Kalau dia masih melakukan, ya udah, salah dia. Orang tuanya, disitulah nanti kita bahas. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Nanti di sini ada pembahasan. Manusia itu tidak menanggung dosa orang lain. Begitu juga bapak nggak menanggung dosa si anak. Kenapa? Karena bapaknya udah benar jalan mendidik, udah ngajarin ini yang boleh, ini yang nggak boleh, ngerebut itu nggak boleh. Kamu sekarang ngerebut barang adekmu mainan, nanti dewasa ketika si bapak punya warisan, kamu ngerebut tanahnya si adek. Apa bedanya? Nggak ada beda. Dulunya kebiasaan kamu tumbuh dewasa nggak dijelaskan oleh bapak sampai besar begitu juga. Ya, main serobot. Ya, dulu nyerobot mainan mobil adek, sekarang tumbuh dewasa nyerobot tanah si adek, warisan tadi. Gara-gara dia seorang kakak yang berwenang, orang tuanya udah meninggal, tanpa sepengetahuan adik-adiknya dijual semua warisan. Ketika adiknya nanya, mana tanah si bapak yang di situ, mana tanah si bapak, udah nggak ada. Kenapa? Udah dijual. Kok bisa? Karena tadi. Siapa yang salah? Orang tuanya. Kenapa nggak ngasih tahu pemahaman di awal? Tapi kalau udah ngasih tahu, lepas. Tidak tanggung jawab. Kenapa setiap manusia tidak menanggung dosa orang lain? Begitu juga orang tua. Kenapa orang tua udah menjalankan tugas? Jadi ketika orang tua meninggalnya, dia masuk surga terlepas dari hubungan anak. Kalau selama di dunia dia udah mendidik secara benar. Nah, disitulah didiklah anak kita bukan hanya memberikan fasilitas, tapi pemahaman cara hidup. Dari kecil diajarin, ya. Dari kecil ngerebut nggak boleh, ngeludahin orang nggak boleh, mulutmu dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dengan fasihnya. Kalau kamu ngatain orang, fisiknya, ngelihat orang hitam, ngelihat orang pendek, ngelihat orang gemuk. Nah, Allah kasih lidah itu ngatain orang, baik nggak? Nggak baik. Kenapa kamu lakukan? Memang fisikmu bagus. Kalau kamu ngatain dia hitam nih, kamu pendek, dia balas caci. Kita sakit hati nggak? Nah, begitu juga manusia punya hati. Ya, punya hati. Nah, tumbuh dewasa kita sebagai orang tua kadang melakukan kesalahan karena kita kadangnya nggak sadar ini baik atau tidak baiknya. Ya, sedangkan kita nggak lepas dari pantauan malaikat. Nah, disinilah kita tahu. Ya, pengajian itu baik nggak? Baik. Sejam yang kita duduk sesaat di sini udah bisa mendapatkan pahala yang luar biasa. Bahkan di zaman ya sekarang ibadah paling afdol itu taklim. Disebutkan oleh ulama, ada orang pas maghrib bareng-bareng gitu, pas maghrib nih, bareng-bareng nih, waktunya samaan, ya. Yang kita 1 jam duduk pengajian, sama ada yang di rumah sholat sunnah 1000 rakaat, boleh jadi dia sempat dari maghrib sampai isya. Yang mana yang paling afdol? Yang mana paling afdol? Kita yang paling afdol. Bahkan ibadah yang paling afdol dari segala-galanya terlepas dari kewajiban yaitu taklim. Boleh jadi diolatnya 1000 rakaat belum tentu diterima. Kalau enggak didasari dengan ilmu. Kita ikhlas enggak ikhlas, ya, walaupun enggak ikhlas tetap dapat ilmu. Ya,
dapat faedah, dan Allah tidak menyia-nyiakan amal seorang hamba. Ya, di sini yang kita termasuk ya yang kita patut syukuri itu Allah kasih kemudahan untuk kita masih berkenan untuk majelis taklim. Alhamdulillah. Mudah-mudahan salah satu harapan kita, niat kita duduk di majelis taklim ya di sini, mudah-mudahan kita bisa wafat dalam keadaan baik. Dengan harapan boleh jadi kita nggak nyusahin orang, nggak di rumah sakit, nggak di mana-mana, nggak ngeluarin duit 100 juta, 200 juta. Kenapa? Karena berobat. Tapi kita dengan mudahnya Allah wafatkan kita lagi taklim. Banyak kejadian. Sekarang kan ada CCTV kan? Di masjid-masjid banyak CCTV. Sekarang viral-viral ya, imam lagi sujud meninggal. Nikmat nggak? Nikmat. Kita lagi duduk majelis taklim, tiba-tiba wah harum, ruh kita harum. Ya, lagi dalam kebaikan, jangan sampai lagi nonton TV. Nah, enak yang ditonton itu kalau ceramah, kalau nggak celananya pendek, maksiat dong itu. Lagi sekolah malam-malam hari, tiba-tiba malaikat datang. Nah, tapi itu salah satu niat kita. Setiap kebaikan niatin, mudah-mudahan kita diwafatkan, kita lagi baca Quran, niatin ya Allah wafatkan saya dalam baca Quran. Ketika kita sujud, ya Allah wafatkan saya dalam sujud. Ya, ketika kita lagi di Ka'bah, ya mudah-mudahan tahun depan yang hadir ini Allah kasih kesempatan kita haji bareng-bareng. Ya, satu kampung Bojong Keji pergi haji bareng-bareng. Amin. Amin. Amin kan, jangan melihat diri kita. Kita ini kalau melihat diri kita, kita siapa? Punya duit enggak ya? Tapi Allah Maha Kaya. Lagi sujud di depan Ka'bah. Wow. Nikmat enggak? Lagi sujud depan Ka'bah meninggal. Yang penting jangan diinjek ya. Sakit juga ya. Tapi bil lutuf wal afiyah. Semua doa kita jangan lepas apa? Bil lutuf wal afiyah. Dengan kelembutan Allah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya sedikit kita melanjutkan dari kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah karya Imam Tirmizi rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Langgal sampai ke pembahasan ya, saya ulangi sedikit ya. Kemarin udah masuk satu hadis bab tentang ubannya Nabi. Ya, bukan ubannya Nabi tapi tentang cara Nabi menyemir rambut. Nabi itu pernah menyemir rambut. Ya, Nabi pernah menyemir rambut, dan Nabi menyemir rambut warna selain warna hitam kecuali warna hitam. Ya, warna hitam pernah Nabi menyemir rambut warna hitam untuk perang. Ya, menyemir rambut ya, mewarnai oranye boleh, pink boleh, ya. Mau warna apa? Biru boleh, ya. Kuning kayak Naruto boleh. Ya, kalau ada yang mau nyemir rambut warna kuning kayak Naruto boleh. Ya, anak kita pengen, Pak, izin boleh nggak nyemir rambut warna kuning? Boleh. Tapi lihat ngaca dulu mukamu. Ya, pantas nggak ya? Kalau Naruto mungkin jadi putih sama hidungnya mancung. Ya, kalau kamu putih enggak, mancung enggak. Iya, belang-belang warna kulitnya ya. Timpa dengan rambut kuning, kira orang tadi pelangi nanti ya, warna-warni ya. Tambah lagi bajunya merah ya. Celananya warna hitam ya. Ini orang ya, keren ya, warnanya seleranya keren kalau udah warna-warni. Nah, itu semua warna boleh kecuali hitam. Hitam nggak boleh. Kenapa? Alasan syariat tidak membolehkan menyemir rambut warna hitam, takut nipu-nipu. Umur udah 60 tapi kayak 30. Tambah lagi janda yang ngelihat-ngelirik. Ya, istri was-was. Pak mau kemana? Pakai celana jeans. Ya, rambutnya disemir warna hitam. Ya, pada umur udah 60, giginya udah mulai habis. Tapi lagaknya kayak umur 30. Mau kemana Pak? Oh enggak, mau ke depan. Kalau ganteng banget, wangi banget. Oh enggak apa-apa. Udah disemir warna hitam. Nah, nanti ke depan lihat janda. Nah, nipu-nipu orang. Ngaku belum nikah, padahal udah anak 5, ya. Bahkan anak udah nikah semua. Nah, ini kan nipu kan. Umur 60 tapi lagak umur 30. Nah, syariat dari sisi itu memandang.
ada tipu-tipu. Tipu-tipu muslihat itu tidak boleh kecuali perang. Sampai titik di situ aja diatur oleh syariat. Sampai rambut aja diatur. Subhanallah ya. Syariat itu rapi. Semua kehidupan kita itu diajarkan. Sampai rambut-rambut diajarkan. Ya, segitu bijaknya syariat. Disitulah tidak boleh warna hitam, kecuali kalau ada seruan perang boleh disemir warna putih hitam. Kenapa? Biar si musuh ngelihat kita itu gagah. Walaupun umur 60 tapi kelihatannya masih anakmu muda. Gemetar duluan musuh. Ya, paham? Itu hukum mayoritas ulama termasuk Imam Syafi'i mengharamkan menyemir rambut warna hitam. Selain itu boleh nggak? Boleh, karena Nabi juga pernah menyemir rambutnya. Kemudian kita baca hadisnya. Abu Ramsah pernah menemui Rasulullah SAW. Saya dikit ulangi hadisnya. Kemarin sudah dibaca sebenarnya ya. Dan ia bercerita sebagai berikut ya. Jadi Abu Ramsah ini menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a ibni li." Aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama anakku. Jadi Abu Ramsah ini ngajak anaknya menemui Nabi. Faqala ibnaka hadza? Maka Rasulullah nanya, "Ya Abu Ramsah, ini anakmu?" "Na'am ya Rasulullah." "Ya na'am ya Rasulullah, ini anakku." "Asyhadu bihi." Aku bersaksi dia emang benar-benar anak kandungku. Qala la yajna 'alaik wa la tujna 'alaik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau tidak disiksa atas dosa anakmu. Kata Rasulullah, engkau tidak disiksa atas dosa anakmu. Wala la yajna 'alaik wa la tujna alaik, dan dia tidak disiksa atas dosamu. Jadi antara bapak tidak menanggung dosa si anak begitu juga tidak disiksa atas dosa orang tua. Kalau orang tuanya sudah memenuhi ya persyaratan apa yang diatur oleh syariat atas anak, maka dia terlepas. Ya, misal contoh ada si A. Ya, jangan dicontohkan ke kita kalau soal yang enggak baik-baik ya. Ada si A punya anaknya narkoba. Sebelum itu anak terjerumus dari perbuatan haram, dari kecil udah diajarkan ya yang mana yang baik, yang mana enggak baik, kemudian agama udah dicekokin. Tapi ya kadang di luar kontrol orang tua, terlepas dari itu kena penyakit itu. Ya, dia terjerumus gara-gara temannya jadi pecandu. Apakah orang tua dapat dosa? Tidak. Orang tua udah mengarahkan. Kenapa? Tanggung dia sendiri. Disitulah adanya baligh. Baligh itu ya, itu anak udah menanggung dosa sendiri. Jadi orang tua terlepas. Tapi kalau orang tuanya nggak perhatian urusan pendidikan anak, ya anak itu terjerumus, tetap orang tua dapat percikan. Bukan percikan dosa yang dia lakukan, tapi tanggung jawab. Kenapa nggak mendidik? Kenapa nggak diperhatikan agamanya? Waktu maghrib kita punya anak kita dibiarkan nongkrong di mana-mana. Ya, nggak disuruh sholat, nggak disuruh waktu maghrib belajar atau ngaji. Dibiarkan dari kecil sampai dewasa, wajar. Orang tua kita sebagai orang tua waktu maghrib bukan dimatiin TV-nya, HP-nya disimpan. Ya, suruh ngaji bareng-bareng. Baik itu baca Quran atau baca rotib atau duduk di pengajian. Walhasil waktu maghrib kita arahkan untuk yang baik. Tunggu dewasa itu anak nanti jadi orang tua ngajarin anaknya lagi. Tapi kalau kita sebagai orang tua nggak ngedidik anak kita, ya dari waktu maghrib nggak diistimewakan waktu maghrib tersebut, yaitu anak tumbuh dewasa waktu maghribnya dibuang begitu saja. Nah itu salah satu contoh cara ya mendidik anak. Ya terlepas semuanya udah kita ajarkan, kalau dia masih berarti kita telah terlepas. Begitu juga orang anak. Ya anak udah memenuhi kebutuhan hak orang tuanya, ya udah semaksimal mungkin, tapi orang tua masih marah-marah. Kadang gitu kan orang tua kan. Ya kita udah memenuhi kebutuhan orang tua, semuanya kita korbankan, tapi orang tua masih enggak ini, masih enggak itu. Kita dosa enggak? Enggak. Sebagai anak enggak. Kenapa? Kita udah memberikan sesuai
hak sesuai hak. Bahkan ada orang tua yang temperamen. Kita udah mati-matian, semua kita serahkan. Semua kita serahkan, apalagi bahkan mau nyawa-nyawa. Tapi kadang orang tua itu temperamen, akhirnya dimarah gara-gara hal sedikit kecil, marah-marah, akhirnya ceplas-ceplos ngomong masuk sembarangan. Kamu anak durhaka, apakah kita durhaka? Enggak. Karena kita udah memenuhi hak kita. Jadi jangan berkecil hati kalau kita sebagai orang tua sebagai anak mengalami hal tersebut. Ya, kita udah mati-matian sebagai anak berbakti, tapi nama dasar orang tua yang nggak punya ilmu, ya bukan dasaran, bukan. Dasarnya emang nggak punya ilmu, nggak pernah mondok, ya. Jadi kurangnya ilmu sehingga berperilaku yang tidak dilandasi dengan ilmu, sehingga keluarlah ucapan-ucapan yang menyakiti. Ya bahkan kamu ini dasar sebagai anak, ya nggak berbakti, kamu lebih memilih istrimu ketimbang saya sebagai ibumu. Padahal kita udah adil haknya ibu kita berikan, haknya istri begitu juga. Ya enggak, kadang orang tua yang nggak berilmu banyak yang memisahkan anaknya dengan istrinya dengan dasar yang tidak jelas. Boleh nggak? Nggak boleh. Sedangkan dia punya anak. Kalau seandainya orang tua memisahkan anaknya dengan istrinya dengan sebab tersinggung atau sakit hati, itu anak lebih memilih istrinya, memisahkan bukan landasan dengan agama, dosa orang tuanya, dosa. Kenapa? Di situ ada anaknya jadi korban. Nggak sedikit anak-anak pang itu, kalau antum tahu anak pang di jalan itu. Mereka itu karena dapat dari rumah tangga yang tidak damai. Ya. Tidak damai, orang tua yang bercerai. Siapa yang korban? Anak. Siapa yang jadi korban? Anak. Bahkan kita dapatin yang dia cerai, ya, dia talak istrinya gara-gara orang tuanya yang nyuruh. Ketika diteliti, nggak ada dasar agama, ya, cuma hanya bawaan nafsu. Siapa yang jadi korban? Anaknya yang jadi korban. Ya, anak yang jadi korban. Enggak semua. Jadi perlu kita pahami juga yang enggak semua perintah orang tua itu ya sepenuhnya itu sesuai dengan syariat. Terkadang terbawa dengan nafsu. Ya, kalau ke orang tua nyuruh, ceraikan istrimu. Langsung kita nurut. Lihat dulu nanti. Lihat dulu ini sesuai enggak, pantas enggak, emang tuntunan syariat enggak. Kemudian akan jadi korban enggak, ada yang jadi korban enggak. Itu ada penuh dengan pertimbangan dengan dasar ilmunya. Ya, kemudian ya qala wa raaitu syaiba ahmad. Kemudian Abu Ramsa menjelaskan, saya melihat rambut Nabi, ubannya Nabi itu warna merah. Ubannya Nabi warna merah. Berarti disemir rambutnya Nabi. Jadi ubannya Nabi ditutupi dengan warna merah. Jadi sunnahnya emang warna merah kayak pacar gitu. Ya, sunnahnya kita pacari rambut kita. Sunnahnya kalau mau ya, karena Nabi udah memberikan contoh. Ya, yang mau silahkan. Lihat aja para ulama ya. Para ulama ya, terutama ulama-ulama ya yang Hadramut ya Arab ya, mereka itu kalau udah mulai tua mereka semir ya, jenggotnya warna merah, rambutnya warna merah ya. Sunnah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis berikutnya dalam riwayat yang bersumber dari Utsman bin Mauhab radhiyallahu anhu, beliau mengungkapkan suila Abu Hurairah hal khadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala na'am. Jadi ditanya Abu Hurairah, ditanya oleh seseorang apakah Nabi itu menyemir rambutnya, beliau menjawab Hurairah, na'am, iya. Nabi menyemir rambutnya. Qala Abu Isa wa Abu Awanah. Hadzal hadits an Utsman bin Abdullah bin Mauhab. Faqala an Ummi Salamah. Ya, kemudian hadis berikutnya ya, istrinya Bushair bin Al-Khasasiyah
pernah bercerita, ya istrinya Bushair, ya Bushair. Ana ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruj min baitihi yanfudu ra'sah. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruj, keluar dari rumahnya, yanfudu ra'sah. Yanfudu ra'sah itu kalau kita habis mandi itu gimana? Ya, mengibas-ngibaskan rambut ya. Ya, mengibas-ngibaskan rambut. Kenapa? Karena ya, terutama ya ulama-ulama itu, gambarannya ulama itu kan kadang pakai apa? Pakai imamah kan? Ya, peci sama imamah ya. Berarti lebih lengkap ya. Lebih lengkap itu butuh rambut ketika habis mandi. Wagade salah setelah mandinya Nabi. Ya, jadi butuh kering, rambut itu butuh kering. Kenapa? Kalau kita habis mandi menjeblek aja kopiah, itu buka aja tuh kopiah, ya. Besok harinya kita cium, bau apek. Gitu Nabi ngajarin kita, segitu rapinya. Ya, sebelum kita pakai peci, keringin dulu itu rambut. Bahkan kadang menyebabkan ketombe, tambah lagi pakai imamah. Lebih lengkap lagi, lebih panas lagi. Jadi lebih terbekap lagi, tertutup lagi. Jadi si rambut itu ya harumnya nggak sedap ya. Jadi Nabi ngajarin Nabi segitunya sebelum kita pakai. Jadi kita ambil hikmahnya juga sebelum kita pakai peci ya, gibas-gibas dulu ya si rambut tersebut. Kemudian zaman sekarang ada handuk kan menyerap ya, ini keringin ya, sehingga kering. Kalau udah kering baru pakai peci ya, pakai peci ya. Nah, wa bi ra'sihi rad'un ya min hina, dan terdapat di kepalanya Nabi itu apa, ada pacar ya, bekas apa, rambut dipacarin ya, jadi ada merah-merahnya ya. Agala rad'un syakkun fi hadza syekh ya. Itu rad'un itu hina, itu jenis pacar ya, tumbuhan pacar ya. Nah, kemudian perlu kita garis bawahi ya, mewarnai rambut itu boleh dengan syarat jenis warnanya itu tidak menghalangi air ke kulit ya, menghalangi air ke rambut atau ke kulit ya. Terutama ketika kita mandi wajib ya, butuh air itu mengena ya, dari ujung kepala, dari ujung kaki sampai ke kepala semua kena. Kalau jenis pewarna tersebut tidak menyerap air, maka tidak sah ya, mandi wajibnya tidak sah. Jenis sekarang ini apa, pikop ya, apa namanya ya, itulah jenis-jenis anak muda. Nggak tahu tuh gimana itu, coba dicari tahu tuh yang mau mewarnai, coba cari tahu jenisnya gimana, menyerap air atau tidak. Kalau tidak menyerap maka tidak sah mandi wajibnya. Yang dipakai oleh Nabi bukan jenis yang sekarang, tapi jenis tumbuh-tumbuhan ya, tumbuh-tumbuhan ya. Apa namanya, pacar ya, orang-orang yang mau nikahan kan dipacar-pacarin gitu. Untuk rambut juga bisa. Kemudian itu perlu digarisbawahi, kalau emang ada anak kita mewarnai rambut, tanya dulu jenisnya gimana, itu menyerap air apa tidak. Kemudian dalam suatu riwayat Anas radhiyallahu menerangkan, raaitu sya'ra Rasul sallallahu alaihi wasallam makhduban. Aku melihat, kata Anas, rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dipacari warna merah. Kemudian selanjutnya Hamad mengungkapkan bahwa Abdullah bin Muhammad bin Aqil berkata, raaitu sya'ra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anda Anas bin Malik makhduban. Aku melihat rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah Anas bin Malik, yaitu memakai pacar. Jadi Nabi itu ketika ya duduk dengan sahabat, boleh di luar, boleh jadi Nabi itu rapi. Ketika duduk santai ya dengan sahabat-sahabat terdekat, berarti Nabi sering juga ya buka pecinya, buka imamahnya, naruh santai. Bahkan orang Arab tuh kadang ya duduknya gini ya, gini nah. Ada sandaran
apa sandaran ini sofa Arab tuh nah gini nah. Kopinya taruh sini santai, duduknya mereka. Santai lagi santai. Ya, begitu juga Nabi. Ya, Nabi kalau duduk sama sahabat-sahabat Sayyidina Ali, sahabat-sahabat terdekat di luar masjid, di rumah. Begitu buka peci, duduk santai, ngobrol. Ya, ngobrol. Kenapa? Memberikan peluang kepada para sahabat yang mau duduk sama Nabi itu enggak segan. Sehingga mereka itu kalau udah nyaman, mereka itu mau berkeluh kesah enak. Ya, kalau kita duduk yang nama ulama-ulama yang mungkin kita belum akrab, ya mau cerita tentang keluh kesah kita ngomong aja gemeter, ya nggak gimana mau cerita, ini aja dari rumah udah dirangkal. Nah, antum yang punya anak mondok nih, ya mondok di mana ulama-ulama besar nih, ya dari rumah mau izin anak apa berobat misal contoh sakit gigi, mau cabut gigi dari rumah itu udah ngerangkai perkataan, rapi banget ya. Nanti Afwan Ustadz, Afwan Habib, ya udah dirangkai begitu rapi, ya enggak? Pas sampai di depan, ya kaki aja gemeter ya, ngomong aja udah nggak karuan, ya mau izin nggak jadi akhirnya, ya mau izin sekalian bawa martabak, martabak manis sudah 2 ya kotak udah sampai sana mau ngomong izin nggak jadi, kenapa nggak berani? Akhirnya ngasih martabak aja. Ya anak aja tinggal ngomel di belakang, bapak ini gimana sih? Mau izin, kenapa nggak izin? Kenapa tadi? Itu haibahnya seorang ulama, tambah lagi Nabi. Ya, Nabi itu memberikan kesempatan para sahabat sehingga Nabi itu menampakkan kenyamanan. Sehingga sahabat itu udah ngerasa nyaman walaupun para sahabat itu memberikan penjelasan bagaimana haibahnya Nabi. Haibahnya Nabi itu seperti gambaran kami ketika duduk dengan Nabi itu seperti ibarat ada burung di atas itu nggak bakal lari di atas kepala kami. Kenapa? Saking kami itu ngelihat Nabi itu berwibawa banget. Padahal Nabi itu meletakkan dirinya itu senyaman mungkin. Mungkin. Ya, Habib Ali menjelaskan dalam kitab Simtud Duror, haibatun qawiyah. Ya, Nabi itu punya wibawa tinggi ya. Bahkan sahabat menjelaskan ya seakan-akan kami itu duduk sama Nabi seakan-akan ada petir. Kenapa? Saking segannya kami, bukan takut ya. Segan sama takut beda. Beda. Ya, kalau segan di belakang sama di depan sama. Kita segan. Tapi kalau takut ya di depan nggak berani, di belakang ngatain. Nah, itu beda kan, segan sama takut itu beda ya. Boleh jadi kita takut sama Ustadz si A, di depan takut. Kita punya dulu kita belajar sama guru yang ditakuti sama disegani beda. Ya, yang ditakuti ketika masuk kelas diam semua serentak. Ya, nggak ada yang berkutik. Namun ketika keluar itu guru, ya langsung ribut ya. Itu guru mati-matian dikata-katain, ya enggak? Tapi kalau guru yang disegani masuk diam, di belakang juga sama hormat. Nah, itu sifatnya Nabi disegani oleh para sahabat. Kalau segani pasti cinta. Kalau takut belum tentu cinta ya. Kemudian masuk ke bab berikutnya, insya Allah kita bahas minggu depan, bab tentang celak matanya Nabi. Jadi Nabi itu pakai celak mata, termasuk resep. Kalau antum mau awet mata antum sampai tua nggak pakai kacamata, pakailah celak mata, ismit namanya, ya, celak mata, ya, itu sebelum tidur. Kalau antum juga katarak, yang punya katarak, terapin aja. Sebelum tidur pakai kacamata. Pakai apa? Celak mata, ismit. Insya Allah. Subhanallah, yang saya pelajari dari apa yang diajarkan Nabi itu, subhanallah itu obat semua. Kemarin, anak saya yang namanya anak kecil kan, terutama perempuan kutuan, si ibunya setiap hari nyari kutu, ngapain nyari kutu ya, setiap harinya kutu. Subhanallah, matiin kutu simple, nggak pakai sampo, semprotin aja minyak zaitun, mati. Itu diajarkan oleh Nabi, kemarin kita bahas kan.
Nabi itu melumuri rambutnya dengan minyak zaitun. Subhanallah. Gatal-gatal minyak zaitun. Kulit kering minyak zaitun. Subhanallah, itu subhanallah di depan mata kita, karena ya selama ini kita dicekokin dengan ya tidak sesuai dengan ajaran, jadinya kita berpaling dengan apa yang diterapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kayak yang punya anak kutuan, ya, punya anak kutuan, semprotin aja pakai minyak zaitun, ya, semprotin aja pakai minyak zaitun, aman insya Allah. Anak demam, jadi di rumah kita itu sekarang murah minyak zaitun, bukan dulu sulit. Zamannya bapak-bapak kita dulu mencari, nggak usah minyak zaitun, siwak aja sulit dulu. Sekarang di mana-mana siwak ada, minyak zaitun di mana-mana ada. Dan murah sekarang, sebotol itu di online bahkan murah. Ada yang 25, ya, awet itu. Daripada kita beli salep minyak zaitun mahalan. Salep sekecil ini 35 kan. Ini minyak zaitun sebesar gini 25, 35, awet. Ya, kalau antum mau yang gatal-gatal, ya, minyak zaitun campurin dengan betadin, campurin, kocok sedikit, pindahin ke apa? Ke botol semprot. Ya, yang gatal-gatal nanah-nanah gitu semprot, 3 hari sembuh. 3 hari sembuh insya Allah. Ya, kalau emang cara pakainya benar. Kalau mau cara pakainya anak demam, ya olesin aja, terutama daerah ketiak-ketiak. Ya, orang tua kita dulu diajarin kalau anak demam tinggi panas itu pakai jaket. Ya, itu tambah panas. Itulah anak kejang-kejang. Nabi udah ngajarin, humma itu min faihi jahannam. Demam itu dari percikan neraka jahanam. Berarti apa? Panas. Jadi Nabi pernah suatu ketika kecil itu panas tingginya terlalu, sebab apa, ibunya mendapatkan kabar ibunya meninggal. Jadi Rasulullah itu panas tinggi, nggak sadar, oleh kakeknya dibawa. Nabi itu dicemplungkan, bukan dicemplungkan, ditaruh di air sungai yang mengalir. Seketika itu nggak lama sadar. Kenapa? Panas tinggi itu nggak boleh anak pakai apa? Pakai tanpa dilengkapin, sehingga uap panas itu tertutup, tambah panas step dia. Nabi udah ngajarin itu semua. Subhanallah, kalau kita pelajari semua syariat itu udah diajari semua dari A sampai B. Gak usah masalah sakit ya, masalah masuk kamar mandi aja diajarin ya. Masalah kamar mandi aja diajarin. Sampai obat-obat itu ada ya. Nah, itu sedikit kita bahas dari kitab yang berikutnya, sedikit aja, ambil 5 menit ya. Dari Nasaih Diniyah wal Wasa Imaniyah lil Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulu fid daraini amin. La angal ke firman Allah Subhanahu wa taala, wa man ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, ya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa. Ya, sebenar-benarnya takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang yang takut dengan Allah, maka Allah bikin semua makhluk akan takut terhadapnya. Itu kunci hidup, hidup, ya. Kalau kita takut kepada Allah, semua makhluk akan takut kepada kita. Boleh jadi saya pernah cerita, mungkin saya pernah bahas, kalau saya pernah bahas ya. Ada seorang kiai yang lagi pengajian, ya, pengajian, 3 anak muda datang, ya, ikut pengajian. Ya, ini anak muda nih, ya, kalau gambaran kita itu baru lulus pondok, masih anget-angetnya ilmu nahu sorobnya, ya, nahu sorobnya lagi lancar-lancarnya. Ya, masuk ke pengajian sepuh, ya, kiai setempat yang udah sepuh, masuk. Dia bukan pengen ngaji, pengen tahu kualitas kiai tersebut gimana ilmunya. Ya, gimana ilmunya. Ketika masuk, dia teliti, dia lihat. Ya, baca kitab nahu sorobnya salah, salah. Minggat itu 3 orang tersebut, minggat.
Ya, udah minggat sampai di pertengahan jalan ngerasa gerah ada sungai, mandi mereka. Ya buka baju, mandi mereka. Ya tiba-tiba pas mau naik, baju mereka diduduki oleh macan. Didudukin oleh macan. Nah, bingung nih mana? Ya, naik salah nggak naik salah. Ya, nggak naik mati kedinginan. Naik diterkam macan. Ketika itu langsung ada yang kiai yang mereka remehkan. Ya, langsung si kiai tersebut ya ngusir itu si macan, langsung takut terbeda-beda itu macan, lari langsung, nyalah lari. Dia ngomong ya jangan sekedar ilmu, dinasihati 3 orang itu, jangan sekedar ilmumu kamu pakai, takutlah kepada Allah, semua makhluk akan takut. Kadang kita kan ada orang yang preman tapi segan sama kiai. Kenapa? Kiai itu lemah lembut. Ya, ulama-ulama ya, kebanyakan ulama-ulama itu nggak pernah berantem. Ya, ulama-ulama yang soleh, ya yang takwa, mereka berantem nggak pernah. Ngelihat mereka megang celurit nggak pernah, megang pisau nggak pernah. Tapi semua orang takut, segen. Itu yang diminta, bukan takut, segen. Kenapa? Karena ia takut kepada Allah. Maka Allah bikin semua orang segen. Semua orang segan. Itu Habib Taufik Assegaf. Antum cari aja di YouTube ceramahnya beliau. Beliau pernah cerita, saya pernah ditantang oleh preman. Saya pernah ditantang oleh preman. Ya, itu preman yang punya kawasan setempat. Ini kepalanya. Ditantang balik oleh Habib. Saya tantang kata Habib. Saya tantang. Kita ketemu jam 12 malam di tempat. Di situ jam 12 malam. Matua keluar itu Habib. Taufik keluar. Ketika keluar itu si preman gak ada. Takut. Padahal dia ulama, nggak pernah megang pisau, nggak pernah megang celurit, nggak pernah ya tawuran, berantem sana berantem sini, nggak pernah. Tapi nggak sedikit ulama yang soleh disegani. Bukan mereka tuh ditakuti, tapi segani. Bahkan Allah kasih rasa takut kepada preman tersebut. Berpikir kalau saya apa-apain ini kiai, kalau saya apa-apain ini kiai ini punya umat. Karena nggak begitu kan, Allah kasih rasa takut. Padahal itu kiai nggak pernah ya menampakkan keberaniannya, tapi Allah udah kasih rasa takut kepada si preman tersebut. Rasa takutnya apa? Kalau saya apa-apain itu kiai, sekampung ini ngamuk sama saya. Ya enggak? Dari mana rasa takut itu? Dari mana rasa takut itu? Allah meletakkan rasa takut. Belum tentu juga kan? Belum tentu juga kalau itu preman ngapa-ngapain itu kiai, belum tentu juga orang sekampung ngamuk, betul enggak? Tapi sebelum itu terjadi Allah kasih rasa takut. Kenapa? Cirinya adalah ketika kita takut kepada Allah, semuanya akan tunduk. Bahkan dunia pun akan datang dengan keadaan hina. Ya, kalau kita takut kepada Allah, ya nggak usah manusia, nggak usah hewan. Semuanya, bahkan dunia itu akan datang dengan hinanya. Bukan kita yang menghinakan diri kita terhadap contoh menghinakan diri kita terhadap dunia. Berapa banyak orang yang mencari dunia tapi melupakan yang memiliki berarti dia menghinakan dunianya. Berapa banyak orang yang mencari dunia tapi sholatnya nggak sholat. Itu berarti dia menghinakan dirinya terhadap dunia. Ya, mudah-mudahan apa yang kita baca bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan kita bertambah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah cinta kepada Allah, bertambah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin hari kita semakin mengenal siapa itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita udah mengetahui bagaimana rambutnya Nabi. Kemarin kan pembahasan bagaimana rambut Nabi itu. Ya, rambut Nabi itu ada 3 ya. Kemarin, kemudian Nabi itu gimana rambutnya, warnanya, pernah Nabi mewarnai warna kuning kah, warna merah kah, udah kita tahu, tinggal kita resapkan dan kita bayangkan bagaimana wajahnya Nabi Muhammad SAW sebelum kita tidur. Jangan bayangin yang lain. Ya, kalau sebelum tidur udah tahu Nabi itu gimana, jangan bayangin yang lain, jangan bayang janda. Ya, bayangin Nabi. Ya. Yang udah mulai terpaut dengan ini, ya udah terpaut dengan ini sebelum tidur, jangan sekasih scroll aja. Nah,
Nambah lagi yang udah terpaut dengan TikTok ini ya. Yang ditonton itu joget-joget aja. Bukan zaman sekarang, bukan perempuan aja joget, bapak-bapak juga joget. Iya, udah sekarang yang nontonnya ribuan, subhanallah. Saya nge-live jualan koko aja yang nonton 10, 3, 10, 3. Iya, ya saya nge-live baju jualan. Tapi yang nonton 3, 3, yang nonton ini yang joget-joget gini. Iya, joget-joget enggak jelas. Mak rame yang nonton. Subhanallah. Iya. Iya. Kemarin dulu yang dulu lagi dilarang oleh TikTok. Dulunya lebih parah lagi. Nenek-nenek dimandiin. Jam 12 malam nenek-nenek dimandiin, subhanallah. Ya. Begitulah Don. Ya, semakin hari semakin luas dunia ini, semakin tiada batas. Yang enggak nyekat dirinya bahaya. Ya, yang enggak nyekat dirinya bahaya. Ini juga lagi viral masalah kasus. Ya, seorang ulama terkemuka. Ya, jangan antum judge mereka, jangan kecam keburukannya, ya jangan kecam orangnya, ambil hikmahnya. Ya, pertama kita minta sama Allah dilindungi anak-anak kita. Ya, kita nggak tahu. Ya, udah kita dilindungi. Ya, ada itu gimana perasaan orang tua? Tahu anaknya ya dititipkan kepada orang yang ulama yang hafal Quran, tapi nyatanya digituin, gimana perasaan? Orang tua yang tahu anaknya hafal Quran, tapi hasilnya malahan sebaliknya. Itu di luar kontrol kita sebagai orang tua, kita nggak bisa ngontrol. Lalu gimana? Itu tadi bersandar kepada yang megang dunia. Allah Subhanahu minta dijaga, dijaga. Dan begitu juga kita bersyukur. Kenapa kita nggak dijadikan ulama yang terkenal ya? Kadang kita ya nanti nggak bisa menjaga diri. Ya, ambil hikmahnya, kita sebagai ustadz gimana, kita sebagai makmum gimana, ambil hikmahnya pelajaran itu. Ya, ingat satu yang saya kasih pesan, kalau ada yang viral jadi kejadian-kejadian, jangan dikecam orangnya. Kenapa? Ketika kamu ngecam orangnya, itu bisa balik, itu penyakit ke kamu. Baik itu kamu atau anak kamu. Yang dikecam itu perbuatannya, orangnya nggak boleh. Dan nggak usah, kalau udah gitu nggak usah komentar. Cukup tahu, pelajari sebabnya, ambil hikmahnya. Ya, jangan komentar. Kamu komentar dari kejelekan orang, ya takut-takutnya di situ. Balik ke kamu atau balik ke anak kamu atau balik ke keluarga kamu. Naudzubillah min dzalik. Ya, mudah-mudahan Allah jaga diri kita, keluarga kita ya dari perbuatan yang tidak baik. Amin ya rabbal. Sekian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.